Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Oto Jadul. Kali ini saya ada di daerah Citra Raya di Tangerang. Saya di sini bersama Pak Broto nih, dan koleksinya yang di belakang ini yang unik dan antik. Langsung aja kita kenalan dengan Pak Broto. Pak Broto, halo Pak. Halo, Ya. selamat siang, salam Oto Jadul. Yes. Perkenalkan, saya Broto Marmer. Kebetulan saya bergerak di bidang marmer. Saya dari komunitas Kolmania Banten, dan saya punya koleksi Kol T120 yang di belakang saya ini. Siap. Jadi Pak Broto ini ketuanya ya sekarang Pak, Kolmania ya Pak. Ya, sekarang saya sebagai ketua di Jabodetabek Banten. Jadi teman-teman, Pak Broto ini punya dua koleksi yang menarik di belakang ini. Dua-duanya Colt T120, tahunnya sama ya Pak Broto? Betul, jadi Kol T120 ini tahun di 74 yang disebut Kol Bagong. Colt Bagong ya? Betul. Ini yang disebut eng gitu ya sih, bukan? Ya, pada zaman dahulu kala disebut Raja Jalanan, Raja Eng Jalanan, ya. Karena iklannya kalau nggak salah Benyamin. Benyamin, Ya? Almarhum almarhum. ya. Siap. Nah ini teman-teman nih yang unik, Pak Broto ini punya dua dengan tipe yang sama, yang Colt Bagong juga ya dua-duanya. Tapi yang satu ini persis di belakang saya ini modelnya unik. Mungkin jarang banget kalau teman-teman lihat ya. Biasanya kan hanya modelnya yang aslinya kan pickup ya dan minibus ya kayak yang sebelah sana. Tapi yang ini double cabin. Nah ini ceritanya gimana sih Pak Broto? Awal mula kenapa suka Colt? Ya, jadi awal mulanya saya punya Kol ini ya dari teman yang sudah sebelumnya itu punya Kol. Akhirnya tahun 2017 itu saya ambil Kol ini dari pickup. Pickup itu berawal dari Sragen, Sragen, berwarna putih. Setelah itu sampai di sini karena kondisinya masih klasik, masih natural, saya bawa ke modifikasi di Cianjur, dan kemudian jadilah double cabin ini. Gitu. Jadi 2017 pertama main Colt ya Pak? Betul, 2017. Jadi teman-teman belum lama juga ya? Tapi Belum lama, masih baru. Masih baru tapi gayanya itu udah unik banget. Jadi pertama dapatnya pickup ya Pak? Betul, pickup. Pickup terus dirubah jadi double cabin. Double cabin. Nah itu ceritanya gimana? Katanya ada cerita yang unik, tiba-tiba pengen ngerubah gitu atau ada cerita lain? Jadi kenapa saya rubah double cabin itu? Jadi sesuai dengan desain dan gaya hidup. Jadi kalau natural itu kan menurut saya kan nggak sesuai. Jadi saya sesuaikan ke modifikasi. Jadi Pak Broto doyan modifikasi Ya, ya? doyan modifikasi. Jadi dari pickup saya rubah jadi double cabin. Dari interiornya, eksteriornya ini kita rubahin satu persatu. Pelan-pelan berarti. Pelan-pelan dengan jangka waktu yang lumayan lama. Berapa lama perubahan untuk ini berarti pengerjaan dilakukan di Cianjur ya? Apa bengkelnya memang spesialis buat merubah gitu? Untuk body di Cianjur, ini aksesoris lainnya itu banyak dari teman-teman nih, dari Malang sampai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, semuanya masuk di sini. Oke, jadi karena ada komunitas juga ya, Betul. jadi saling berbagi juga ya Pak Betul. Broto ya. Enaknya itu ya kalau ikutan komunitas ya. Betul. Oke, nah teman-teman nih kita bisa lebih lanjut ke ngomongin si detailnya ya. Jadi mobil ini aslinya pickup itu jadi nggak ada perubahan di sasis ya atau wheelbase ya Pak. Jadi hanya bagian bodi aja yang berubah ya. Jadi semuanya kita robah. Nah, pertama dari body, dari pickup kita panjangin menjadi double cabin yang bisa muat 4 orang. Jadi kabin belakang itu masih nyaman nanti buat duduk Betul, orang dewasa ya? Betul. Oke. Jadi masih nyaman untuk duduk. Untuk
baknya, untuk baknya itu kita isi dengan audio. Kebetulan kita audio itu ada line out sama line in. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar. Oke. Jadi si pickup ini udah pasti bukan untuk angkut barang lagi karena dalamnya dibuka baknya udah isinya audio ya. Ya, betul. Jadi memang pembukaan bak juga kita karena dulu itu tidak ada motorized, kita modif dengan hidrolik. Jadi memang bisa buka. Cuma ya tutup belum bisa. Wah, seru ini nyeleneh banget nih gayanya, Pak. Nah, bagian eksterior depan banyak aksesoris juga nih disematkan ya, Pak. Kayak Ya, misalnya ada jadi roof rack, ada apa lagi? awal-awalnya dari pertama kita modif itu saya modif dari pelek dulu. Pelek itu saya modif dengan racing. Kebetulan saya pakai Aussie Racing yang original. Bannya itu saya pakai itu Michelin. Tadinya Pirelli, sekarang ganti Michelin 2055 kali 18 kali 45. Oke. Setelah itu spion, drill itu kita ganti dari chrome, semua, dari wiper, dari anten, itu kita ganti semua. Masuk ke interiornya juga dari audio, dari tape-nya sampai ke persnelengnya kita ganti semua. Sampai ke PS-nya, power steering kita ganti dengan lumayan bagus, lebih simpel gitu pakai. Nah, kalau ngomongin tadi power steering dan mesin ya, mesin dia berapa cc sih, Pak? Kalau mesin 1500 cc. Tapi ada perubahan tadi, ada di dandanin atau di upgrade? Betul. Dari awalnya kita udah persneleng kita ganti 5 speed. Oke. Aslinya 4 ya? Aslinya 4, 5 speed karena ada masalah. Kita turunin lagi jadi 4 speed. Dengan kondisi mesin-mesin yang dalamnya harus kita combine, kita tambah-tambahin supaya hasil kecepatannya, hasil temperaturnya itu lebih maksimal. Karena pakai AC juga berpengaruh sekali dengan radiator, dengan suhu mesin itu kan harus stabil. Seperti itu. Itu berarti ada tenaga jadi berat jika kalau pakai AC. Ada ini nggak tipsnya nggak? Ya, kalau pakai AC itu kita yang sudah dilakukan itu radiator itu pakai three-way, jadi tiga jalur. Triplay ya? Triplay. Setelah itu pakai digital extra fan. Extra fan-nya. Supaya suhunya itu tetap stabil. Stabil ya, oke. Nah, tadi udah transmisi juga diganti. Transmisi dari 4 ke 5 baik lagi ke 4 ya. Betul. Nah, terus juga upgrade udah banyak pasti dilakukan di mesin ya, bagian mesin diremajakan lah ya. Diremajakan. Tadi suaranya dengar itu suaranya ngebas banget. Itu ada perubahan nggak di daerah exhaust-nya? Dari suara itu kebetulan kan dari standar itu kita ganti jadi header, jadi 31. Jadi langsung dari mesin. Oke. Jadi suaranya ya lumayan ngebas ya? Lumayan keluar gitu. Iya. Nah, ngomongin lagi masih di depan ya bagian eksteriornya. Ini velg 18 ya? 18. Ini suspensi ada perubahan nggak Pak? Diceperin atau gimana sih Pak? Suspensi kita ceperin sedikit, cuma ya kita tambahin ring sama pernya itu kita potong sedikit, tapi ya nggak mengaruh ke keempukan suspensi. Ya. Oke, siap. Nah, juga penampilan kan sekarang sudah warnanya doff ya Pak. Ini warna cat atau stiker sih Pak? Dari awalnya paint metalik, jadi saya kemarin itu coba di wrapping ke doff supaya nyimbangin aja dengan yang satunya gitu. Oke. Jadi biar saya irama seperti itu. Berarti ini di wrap hitam di wrapping, ya? Oke. Nah, ini pertanyaan dari pasti banyak ditanyain ya. Ini gimana sama STNK-nya ya? Maksudnya ini kan udah cat ada hitam doff ya, terus juga bodi udah berubah dari
pickup jadi double cabin itu gimana Pak Broto ininya saya? Untuk administrasi STNK kebetulan itu namanya mobil tua itu ya sangat murah. Jadi perubahan seperti ini tuh cukup dengan pergantian bodi itu dari STNK lama ke yang baru itu pergantian bodi. Kalau pergantian cat ya kita ada pergantian cat sama ya itu nggak ada masalah. Jadi cat untuk STNK semua STNK double cabin dan perubahan cat ya catnya sesuai yang ada ini. Jadi di STNK juga warna Dove. Warna hitam. Ya warna hitam. Warna hitam terus udah double cabin ya. Double cabin. Oke, jadi emang sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan bentuknya ya. Bentuknya betul. Wah, berarti akur banget. Nah, kita ngomongin ini dikit si mobil ini kan dari 2017 sampai sekarang tuh katanya kan ini jadi salah satu bintang nih kalau di komunitas ini. Udah kemana aja sih Pak mobil ini dibawa jalan? Alhamdulillah mobil itu sudah jalan ya seluruh Jawa sudah. Seluruh Jawa. Seluruh Jawa sampai Madura kemarin terakhir, ke Sumatera sudah. Jadi memang doyan kopdar mobilnya itu. Doyan memang kopdar nih teman-teman. Di samping event kita juga ikutin. Kopdar juga jalan terus. Kopdar jalan terus ya. Ya. Wah, jadi ini sebenarnya kalau dibilang mesin sih gak ada kendala ya atau gimana sih, ada penyakitnya nggak sih Pak? Maksudnya ini mesin kan berarti udah selalu siap jalan jauh ya? Selalu kalau mesin dan yang lain-lainnya itu setelah pulang dari pergi itu kita ada maintenance hampir setiap hari itu cek. Jadi mesin itu problemnya apa, terus yang lain-lainnya rem apa semuanya itu setiap itu kita cek. Nah, upgrade soal rem tadi ada modifikasi nggak sih? Modifikasi rem kita dari tromol ke Disc brake ke disc brake itu rem cakram itu ya pakai booster, kita pakai booster. Iya. Pakai booster. Jadi untuk ini ya, untuk lebih safety ya. Betul, lebih safety. Oke, siap. Jadi emang berbagai modifikasi di ini ya, dilakukan ya untuk perjalanan jauh ya. Nah, kalau spare part sampai saat ini gimana sih Pak? Ada banyak atau gimana sih ketersediaannya? Spare part itu agak ngeri-ngeri sedap karena susah-susah gampang. Jadi kalau pas kita kebetulan keperluannya ini kalau di komunitas itu ada ya mungkin cepat. Tapi kalau nggak ada kita hunting dulu. Kita harus sabar dulu untuk mendapatkan spare part yang betul-betul layak. Oke. Nah, jadi pentingnya juga komunitas ya untuk diskusi betul. Mungkin saling tukar informasi ya soal spare part. Tapi bengkel so far toko maksudnya sentra-sentra otomotif itu masih banyak ya kalau untuk underdeal mesin dan lain-lain untuk Colt gimana tuh? Kalau underdeal mobil ya underdeal mobil itu ya kita pas-pasin. Misalnya underdeal mobil dari Kijang atau mobil yang L300 itu kita pas-pasin, cocok-cocokin mana yang bisa gitu. Jadi diulik ya? Iya betul, kita komben aja supaya bisa maksimal. Iya. Jadi itu mungkin cirinya kalau hobi doyan mobil tua ya mesti begitu ya. Mobil tua ya harus sabar, harus ikhlas, harus berani panas. Panas. Siap. Nah, Pak Broto, ini kan kita udah ngomongin yang yang double cabin ya. Ini kan ada satu lagi nih yang minibus ya. Yeah. Nah, yang minibus ini ceritanya gimana? Ini setelah dapat ini baru dapat yang minibus atau gimana? Ya, kemarin itu kita dapat minibus ini. Kebetulan untuk istri gitu loh. Tahunnya sama? Tahun 74. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ambil yang ini, tertarik yang minibus? Karena kalau pas nggak ada touring itu paling ya kita berdua bareng-bareng gitu untuk acara pribadi aja. Jalan bareng, touring bareng? Ya biar. Berarti ini istri yang nyetir ya? Ya betul. Wah, ya. Kemana aja banyak? Kemarin terakhir kita touring ke Madura tahun akhir 2020.
touring. Baru tahun kemarin dong? Iya, baru tahun kemarin. Berdua aja? Enggak, rame-rame. Rame-rame, tapi 2 mobil ini? Dari teman juga ada. Teman juga Cuma ada. 2 mobil ini ikut serta. Gitu. Berarti istri nyupir juga? Ya, sebagian. Wow. Nah Pak Broto, boleh nggak sih saya minta izin ngobrol sama istri ya, cerita-cerita yang ini Ya, minibus ya? nanti ceritanya boleh sama istri. Oke, siap. Jadi teman-teman kita ngobrol ya sama ibunya ya Pak Broto ya. Nah ini saya sekarang dengan Mbak Vera ya, istrinya Pak Broto. Ini kita mau ngomong-ngomong nih Mbak, ngobrol-ngobrol ya Mbak. Iya. Ini katanya kata Pak Broto emang doyan banget sih nyupir pakai yang ini. Tapi sebenarnya mobil kan banyak nih. Iya. Terus kenapa doyan yang tua seperti ini sih? Sebenarnya kalau pakai yang tua kan saya kalau pas bareng bapak aja. Oh, gitu. Kalau sendiri juga pakai yang muda. Pakai muda ya, iya Uh-uh. iya. Ini katanya sering touring ya, bawa sendiri ya. Touring bawa, tapi ada yang gantiin juga Ada yang sih gantiin kalau ya. jauh ya. Iya, Karena bener. lumayan berat juga kan. Nah, Mbak boleh ceritain nggak sih ini suka dukanya pakai mobil yang itu si minibus ini sering pernah mogok kah, atau gimana? Atau cara dandaninnya ini kan kayaknya eye catching banget tuh di jalan ya. Mm-mm. Itu ceritanya gimana sih? Kalau suka dukanya di jalan tuh biasanya kan kita jalannya harus pelan ya, di kiri terus paling 60-70 km lah per Iya, jam. iya. Terus kehabisan air radiator Pernah tuh. gitu, sering tuh. Terus salah ngoper gigi tuh kadang kalau jalan naik Oke, kan saya iya, suka iya. salah. Terus kalau di rest area gitu suka ditanya-tanyain, kadang-kadang saya nggak ngerti jawabnya soal mobil ya. Terus juga unik di keluar ternyata ibaratnya perempuan yang nyupir ya gitu Iya. kan, orang aneh sendiri gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi itu tadi ya ketika radiator sering ngisi gitu ya. Iya. Terus tapi nggak bosen nih nyoba terus jalannya kayak ini ya. Enggak sih. Terus sama Pak Broto juga emang sering jalan bareng juga ya. Iya, kadang berdua aja, kita yang deket-deket aja sih kadang. Nah, trek terjauh kalau pakai mobil tua ini kemana? Kalau ini kan belum begitu lama Lama ya, ya? jadinya baru kemarin ke Madura sama ke Serang aja sih. Yang Udah sampai sempat. Madura nih. Wah, Madura dibawa, saya ganti-gantian aja sih. Ganti-gantian ya. Ya. Iya, tapi kan ya unik juga ya teman-teman. Nyobain pakai kayak gini kan rata-rata kan ini kan laki-laki lah ya. Mm-mm. Nah, ini kalau untuk ngomongin desain ya, ini dandan ini ya. Ini kira-kira seperti apa sih? Kok bisa eye catching seperti ini? Kalau desain ini sebenarnya sama bapak dibikin seragam sama double cabin. Sama-sama hitam dong. Jadi biar ini Ada temen ya? ada temennya gitu. Biar kembali. satu pasang ya, jadi sepasang ya. Oke. Nah, pelek gimana tuh? Pilih-pilih sendiri atau gimana? Pelek saya pilih-pilih sendiri, bapak yang beliin. Oke. Pengennya siap. kayak gini gitu. Oke. Ya. Nah, kira-kira ada rencana mau dilepas nggak sih mobil itu gimana? Atau mau nambah lagi? Kalau dilepas kayaknya enggak Enggak ya. Enggak. Paling mau nambah lagi Kalau ya. nambah lagi nggak tahu nih, bapak. Nah, teman-teman, inilah mungkin kadang-kadang istri belum tentu mendukung ya kalau hobinya Iya. laki-laki ya, apalagi mobil tua ya. Tapi kebenaran mbaknya ini mendukung, bahkan ya ikut touring bareng ya. Iya. Ya. Nah, siapa tahu teman-teman juga ada terinspirasi dengan kombinasi seperti ini ya. Nanti kalau ada cerita-cerita bagaimana suami istri doyannya hobinya sama, tolong komen di bawah ya, di kolom komen. Nah Pak Broto, kita kan tadi udah ngobrol sama ibu ya. Iya. Ternyata ibu juga doyan juga nih nyupir ya. Iya. Ya Pak Broto, ngomongin ke depannya, bakal nambah lagi atau gimana? Ya untuk ke depan ya mudah-mudahan ada rezeki kita tambah lagi. Mobil lain Ya, belum? Mobil jenis lain belum, masih di count? masih belum. Oke, masih di count ya. Iya. Jadi Pak Broto ini tadi udah kita sebut di awal, ketuanya Colt Mania ya. Jadi terutama di daerah Tangerang ya. Tangerang Raya ini teman-teman banyak main ke sini ya Pak Broto ya, ke rumah ya. Ya kalau untuk kumpul hampir sih ke sini setiap hari kecuali kopdar besar gitu Kopdar ya. besar nggak di rumah ya. Tapi kalau hampir untuk oprek kecil-kecil ya hampir ke sini. Iya, jadi tempatnya Pak Broto ini
Ya jujur sih nyaman banget sih untuk kalau sebagai tempat ngumpul ya. Makanya sering teman-teman juga ikut di sini. Terus kalau mau suasananya juga desainnya retro klasik ya, ruang tamunya ya. Iya. Ini hobinya memang juga yang jadul-jadul, Pak. Hobinya kurang lebih seperti itu. Ada kaset, ada ini tadi nih teman-teman nih lihat ada telepon, ada radio tua, ada sepeda juga ya. Terus mejanya juga unik. Mejanya tuh granit ya. Mejanya dari atasnya granit, cuma dari ininya kita kasih pelek mobil Ada Colt. pelek mobil Colt. Jadi Pak Broto ini juragan marmer nih teman-teman ya. Kalau cari-cari marmer kali bisa mampir ya Pak Broto. Pak Broto ada akun Instagramnya apa? Instagramnya Broto Marmer. Broto Marmer nih ya, siap. Pak Broto, makasih ya ngobrol-ngobrol terima singkatnya kasih, ya. Pak Randy. Teman-teman itu aja nih liputan singkat kali ini di daerah Tangerang. Kalau teman-teman suka dengan mobil Colt dan mungkin bisa gabung. Kalau suka dengan liputan video jadul mobil motor seperti ini, tolong di like, di subscribe, di komen, bunyikan loncengnya. Kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Itu saja, Randy Surya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.